الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. حضرة الأفاضل جميعا صلاة subuh masjid Agung Baitul Mukminin rahimahullah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan hajat kita yang kita sampaikan kepada Allah untuk diri kita dan juga keluarga kita atau orang-orang yang dikasih kerabat kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sunani Abi Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kita akan mengkaji tentang keistimewaan membaca istighfar sebagaimana yang tertuang dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, riwayat hadis dari Ibnu Abbas. Kanjeng Nabi matur, man utawi sapa wong iku lazimane tetep sapa man al istighfar, maca istighfar, ja'ala bakal dadekaken sapa Allah lahu maringan min kulli dhaiqin saking saben karepokan makhrajan ing nggon metu ing nggon jalan keluar atau solusi. Wa min kulli hammin lan saking saben kesusahan farajan ing kebenahan. Wa razaqalan paring rezeki sapa Allah ing man lazima istighfar min haitsu la yahtasib saking endine layah kasib kang ora nyono-nyono ora nyompo-nyompo sapa man. Para bapak, para ibu rahimakumullah, ada perintah dan juga fadilah yang Allah berikan kepada hamba-Nya bagi mereka yang selalu lisannya mengucapkan membaca istighfar. Sebagaimana dalam hadis yang kita kaji pagi hari ini, jaminan orang-orang yang selalu beristighfar, maka dia akan diberikan jalan keluar dari segala masalah yang dihadapi dan juga diberikan kebahagiaan dari segala kesusahan, diberikan rezeki dari berbagai cara yang tidak pernah
ia sangka-sangka. Kenapa begini? Sebab apa? Orang yang selalu beristighfar itu berarti mengaku dirinya itu banyak salah dan memohon ampun kepada Allah, berupaya mendekati Allah dan juga berupaya menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketemu langkah ini nopo balasan itu hebat bagi orang-orang yang beristighfar. Kok jaminannya banyak sekali? Jadi jawabannya adalah karena orang yang memohon ampun itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ketika dekat segalanya akan mudah. Karena orang-orang yang membaca istighfar itu mengaku dirinya banyak salah, meskipun kesalahannya itu sudah diampuni atau belum diampuni, meskipun kesalahannya itu kecil atau besar, meskipun kesalahannya itu remeh atau berat, tetapi dia senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kok gak ada konco, gak ada dulu, tiap ketemu mesti dalam satu orang itu mesti seneng. Silaturahmi ketemu sahabat sepurane aku kata nama sampean, sepurane aku langsung ke iyo pulang sampean, sepurane aku sampai sampean itu sampai gak tahu aku sampean. Orang yang mengatakan demikian ini berarti berusaha mendekat, berusaha meminta keikhlasan, berusaha untuk mencari kasih sayang atau rahmat, kasih sayang kepada orang lain. Padahal orang yang dimintai maaf itu merasa tidak disalahi, betul didolimi dan lain sebagainya. Jalan sepuluh itu berarti dia ngakoni necek dan itu salah, ngakoni necek dan itu gak ada kekurangan, ngakoni necek dan itu butuh perlindungan. Padahal semua ibadah ini belum tentu dia itu bersalah. Padahal ngomong si moco istighfar ini belum tentu sering melakukan perbuatan dosa. Sebaliknya, banyak sekali orang-orang yang sering berbuat dosa kecil, dosa besar, sementara dia tidak pernah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini merupakan sebuah tabiat manusia yang tidak pas atau kurang-kurang sesuai dengan tabiat manusia itu sendiri. Nah ini luar biasa. Kemudian juga ada hadis lain dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi bi'iddat nafsi kang utawi awak dhewe ingsun iku biyadihi ing dalem kekuasaane Allah. Laulang tudnibu lamun ora nglakoni dosa sapa wong, la dhahaba mongko yakini bakal ngilangaken sapa Allah bikum kelawan sira kabeh. Wala jaa lan yakini teko nekaaken sapa Allah bikum ing kelawan kaum yang gunakan padha dosa-dosa kabeh. Fayastaghfiruna mongko padha nyuwun pangapura sapa kaum Allah ing Allah Ta'ala mohon sapa Allah. Fayaghfiru mongko bakal nyepura sapa Allah lahum maring kaum. Ada hadis lain yang menceritakan bahwasanya demi dan di mana Kanjeng Nabi berada di
kau itu minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kepada mereka semuanya. Nah, maksudnya apa? Ini menceritakan bahwasanya dalam diri Nabi ini seseorang yang mahfud, orang yang kesalahannya selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kanjeng Nabi itu dijamin dibersihkan oleh Allah dosa-dosanya, meskipun beliau itu tidak memohon ampun kepada Allah. Tapi pada kenyataannya kanjeng Nabi selalu beristighfar dalam sehari semalam itu sebanyak 100 kali, ada yang menceritakan 70 kali dan lain sebagainya. Padahal dosanya diampuni, tapi tetap meminta ampun. Kemudian satu kaum itu kok berbuat dosa besar, kemudian diiringi dia itu mau meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahannya. Jawaban dari Allah langsung, fayaghfiru lahu, maka Allah akan mengampuni. Meminta ampun tidak ada batasan waktu. Selama seseorang itu ingin atau mengharap ampunan dari Allah, maka Allah siap dan juga akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Mengenai api-api wiridan itu membaca istighfar. Api-api ucapan itu termasuk membaca istighfar. Istighfar kalimat-kalimat yang sangat mudah kita baca. Temu-temu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dalam perjalanan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kabeh tilem wiridan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini sangat mudah sekali kita lakukan. Yakin kalau kita istiqomah, sering membaca istighfar kapanpun dimanapun, maka Allah akan memberikan pertolongan, dan apa yang kita minta ini senantiasa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain menceritakan warawaina fi sunan Abi Dawud an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakta menikah Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi iku yo cipu gawakaken ing kanjeng Nabi apa ayat doa yang tentu sapa kanjeng Nabi salasan lawan ping telu wa yastaghfirulan maos istighfar sapa kanjeng Nabi salasan lawan ping telu. Waqad taqaddama hadzal hadis qariban fi jami'id da'wah. Ini satu hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud menceritakan sesungguhnya Rasulullah sangat takjub terhadap kebiasaan beliau sendiri. Apa itu kebiasaannya? Setiap beliau itu berdoa selalu diulang sebanyak 3 kali. Setiap beliau itu istighfar selalu dibaca sebanyak 3 kali. Berarti maksudnya apa? Sebelum beliau itu berdoa, beliau itu selalu beristighfar. Beliau mengiringi setiap berdoa itu dengan mengucapkan istighfar. Doanya 3 kali, istighfarnya juga 3 kali. Kenapa? Karena seseorang itu ketika berdoa kemudian diawali dengan istighfar dulu, maka berarti dia berusaha membersihkan dosanya, meminta ampun kepada Allah, lalu kemudian meminta apa yang dihajatkan atau yang diinginkan di dalam dirinya masing-masing. Jadi menungso niku aku mesti punya hajat dari kepinginan menungso itu enten sing kaitan kali masalah ilmu, enten sing kaitan masalah
sebagai dari masalah jabatan maupun yang lainnya. Nah, ketika seseorang itu meminta kepada Allah diawali dengan istighfar, diyakinkan ini akan lebih mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sebuah buku yang menceritakan yang pernah kami baca. Ada seorang ibu ini janda dan memiliki anak yang sakit selama bertahun-tahun. Sakit tulang ini bertahun-tahun tidak sembuh, dibawa kemana saja tidak sembuh, tapi tidak selesai. Kemudian kepada dokter spesialis juga tidak selesai, tidak sembuh. Beliau ini memiliki amalan selalu membaca istighfar setiap waktu, setiap saat, setiap tempat. Beliau istighfar terus. Nah, di saat beliau itu memiliki masalah berupa anaknya terkena sakit tulang, apakah itu kanker tulang atau flu tulang, ternyata tidak mendapatkan solusi. Nah, suatu ketika ada seorang dokter yang sangat-sangat ahli dalam bidang pertulangan. Nah, kemudian dia itu akan mengisi sebuah seminar di satu tempat di mana beliau ini persiapan berangkat menuju Sudan ini sudah final, sampun selesai, sampun sempurna. Jatah ini waktu pesawat tiket sudah dibeli, beliau sudah hadir di bandara. Ternyata Allah mengirimkan hujan badai yang sangat keras sekali. Sehingga apa yang terjadi? Beliau gagal naik pesawat. Barokah Allah memberikan air hujan dan juga badai yang sangat keras sekali. Akhirnya beliau gagal naik pesawat. Karena apa? Beliau harus segera mengisi seminar di satu tempat. Akhirnya beliau naik mobil, diantarkan sopir. Kemudian saking hujan ini, saking kerasnya, dia berhenti di satu tempat, di satu kampung. Ketika berhenti di satu kampung, dia istirahat di rumah seorang wanita tadi. Istirahat di rumah seorang wanita karena hujan semakin deras, perjalanan tidak bisa dilanjutkan. Kemudian yang tuan rumah perempuan janda punya anak sakit tadi itu memberikan suguhan, dikasih minuman dan juga kue kecil. Lalu kemudian berbincang-bincang, bahwa seorang ibu sampai sendirian di sini. Dijawab, saya bersama anak saya yang sedang sakit di kamar. Sakit apa? Sakit tulang. Coba saya lihat. Kemudian diberikan obat, diberikan alternatif, diberikan resep dan juga obatnya. Lalu diminumkan obat tersebut kepada anak. Jalan beberapa hari ini akhirnya menjadi sembuh. Berarti istighfar yang dibaca oleh seorang wanita janda tadi ini menjadikan sebuah pertolongan dari Allah. Dihadirkan seorang dokter spesialis tulang yang asalnya itu naik pesawat menuju tempat yang diinginkan berupa seminar, tetapi dikatakan oleh Allah dibelokkan naik kendaraan dan berhenti di satu tempat rumah seorang ibu yang anaknya tadi sakit. Ini merupakan cara Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Tentunya ketika seorang hamba itu memohon, tentunya ketika seorang hamba itu mendekat kepada Allah, maka kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keinginannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpenting di sini. Walaupun seseorang itu tidak memiliki keinginan, mungkin karena usia
ini senang masjid subuh nang masjid turun asar dari masjid gak butuh akad yang nyari. Tetap orang seperti ini dianjurkan membaca istighfar. Kenapa? Karena untuk menembus kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Jadi kesalahan laku kadang kita itu tidak sengaja melakukannya. Mungkin di zaman masih muda, di saat masih SMP kelas 1, di saat dia itu sudah balik, sementara waktu itu dia pernah tidak berpuasa, atau mungkin di saat itu dia itu pernah meninggalkan sholat, mungkin di saat itu dalam keadaan yang sangat terjepit sholat ini asal-asalan. Nah, istighfar itu adalah tujuannya untuk membersihkan kesalahan-kesalahan manusia yang sebagaimana kami ceritakan. Nah, pada ini bodoh sedikit masalah lalu sowit, sedikit masalah lalu tidak kita ketahui. Mungkin kita pernah berbuat kesalahan saking suwe ini awak dingin sampai lari beberapa kali dalam sekali maupun kesalahan yang pernah dilakukan 2 minggu yang lalu awak dingin itu selalu apa 1 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu, apalagi 30 tahun yang lalu. Dan ini sangat-sangat jauh sekali. Mesti ngomong bodoh lari kabeh kesalahan utang mau dulu lalu kaya ngoten iku menurut makane disikapi di dalam beberapa hadis itu menceritakan bahwasanya manusia itu sering sekali berbuat kesalahan. Kami temukan dari situ dalam kitab Al-Alqan dan juga kitab-kitab hadis yang lain, Bulughul Maram, itu menceritakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak turun Adam ini sering berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwab. Sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan, mereka orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah SWT. Makanya berdasarkan hadis ini banyak sekali redaksi yang kita temukan di masyarakat kita. Katanya menungso terus kakean dosa. Ini dasarnya adalah kullu bani Adam khata'un. Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan di situ sebetulnya Allah itu memaklumi kesalahan-kesalahan manusia, tetapi Allah akan mengangkat derajatnya, memberikan level seseorang itu baik ketika dia mau meminta ampun kepada Allah SWT. Bahkan Allah akan memberikan keamanan bagi orang-orang yang mau beristighfar. Di dalam Al-Quran ini diceritakan dalam ayat-ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini ada ayatnya dalam surat Al-Anfal ayat 33. Ini ditemukan wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan adab kepada satu kaum selama Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Allah tidak akan mengadab, memberikan musibah atau siksaan kepada satu kaum selama mereka mau beristighfar. Nah, ini resep bagi orang-orang yang hidupnya berada di daerah-daerah yang rawan. Satu contoh di lereng bukit gunung. Ini musim hujan sering terjadi longsor. Maka berarti orang-orang yang daerah situ lebih sangat dianjurkan beristighfar demi untuk mendapatkan pengamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kenapa saya berani mengatakan demikian? Ayat yang saya baca tadi itu berkaitan dengan turunnya Al-Quran, yakni
di suatu ketika Rasulullah ditantang oleh kaum kafir Abu Jahal dan kawan-kawan. Abu Jahal matur ngeten, wahai Muhammad, kalau memang betul-betul engkau utusan Allah, berdoalah sampai saat ini, mohonkanlah saat ini juga kepada Tuhan agar Tuhan mengirimkan hujan dalam bentuk batu yang sangat besar sehingga mampu menghancurkan kami bersama-sama di sini. Nek sampai utusan ini, pangeran sampai benar-benar sampai jatuh sakit, pokok meduno, udan berupa batu. Wis anteni Muhammad jaluk, nek memang betul-betul betul. Tapi akhirnya apa? Allah memberikan bisikan, Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan menurunkan ayat. Maksudnya apa? Allah tidak mungkin mengirimkan azab selama Nabi Muhammad berada di satu daerah atau satu tempat, dan kemudian Allah tidak akan mengirimkan musibah selama mereka mau beristighfar. Berarti salah satu fadilah istighfar ini juga memberikan keamanan kepada orang yang membacanya dan juga orang-orang sekeliling. Makanya Pak, dekat dengan orang yang ahli wirid ini sangat-sangat untung sekali, sangat-sangat nikmat sekali. Sebab apa? Di saat beliau wiridan, di saat beliau itu beribadah, kita berada di sekitarnya, maka Allah akan memberikan pengamanan kepada beliau, orang yang ahli wirid, dan juga area sekitar atau zona sekitar. Cecek wong alim, cecek wong soleh, ahli ibadah, niku enak katut kabeh. Ketika orang alim mendapatkan